Kompetisi AFF Suzuki Cup 2020 sudah sampai di akhir fase penyisihan grup. Dua kemenangan melawan Kamboja dan Laos, serta hasil seri lawan Vietnam sebelumnya meringankan beban timnas untuk bisa lolos ke semifinal. Dengan pertandingan sisa lawan Malaysia hari Minggu yang akan datang, kira-kira bagaimana nasib Indonesia di AFF? Pertandingan dramatis yang berakhir seri melawan Vietnam hari Rabu lalu sudah cukup untuk menempatkan Indonesia di peringkat 1. Indonesia unggul selisih gol dari Vietnam yang sama-sama memiliki 7 poin. Dengan ini, Indonesia cukup menahan imbang Malaysia di pertandingan terakhir untuk memastikan tiket ke semifinal. Tapi, akan sesulit apa perjuangan timnas untuk bisa mendapatkan tiket ke semifinal? Kalau kita lihat dari performa kontestan segrup akhir-akhir ini, bisa dibilang Malaysia adalah rival sepadan Indonesia. Maka, performa dan hasil pertandingan Malaysia jadi hal yang penting untuk diperhatikan. Mari kita bahas bagaimana Indonesia dan Malaysia saling berebut posisi di 3 pertandingan pertama. Indonesia berhasil mengawali AFF dengan baik setelah menang melawan Kamboja dengan skor 4-2. Sebagai pertandingan pembuka, Indonesia bisa dibilang berhasil menjawab tekanan dari sang rival negeri jiran, yang juga sebelumnya berhasil menang dengan selisih 2 gol dari Kamboja. Dari hasil ini, Indonesia berhasil unggul dari Malaysia berkat torehan 4 gol dan selisih 2 gol dibanding Malaysia yang baru mencetak 3 gol. Malaysia sempat menempati peringkat 1 grup setelah berhasil memantai Laos 4-0. Tetapi kemenangan Indonesia asal Kamboja dan pesta gol 5-1 melawan Laos berhasil membuat Indonesia merebut peringkat 1 grup. Di hari yang sama, Vietnam yang diprediksikan jadi juara grup berhasil mempermalukan Malaysia dengan skor telak 3-0 dan mengirim Malaysia ke peringkat ketiga. Di pertandingan ketiga melawan Vietnam, Indonesia yang tampil mati-matian dalam bertahan berhasil menahan imbang Vietnam 0-0. Dan mengamankan posisi teratas klasemen bagi Indonesia. Hasil ini membuat timnas hanya butuh hasil seri ketika melawan Malaysia di pertandingan terakhir untuk lolos ke semifinal. Sementara itu, di grup A, Thailand dan Singapura sudah dipastikan lolos ke semifinal berkat 3 kemenangan beruntunnya. Kedua tim tersebut kompak hanya kebobolan 1 gol dari 3 pertandingan. Thailand sejauh ini mengandalkan Terasil Dangda yang sudah mencetak 4 gol dan menjadi top skor sementara bersama Safawi Rashid dari Malaysia. Sedangkan, Singapura mengandalkan kolektivitas tim untuk berhasil menyapu bersih 3 pertandingan pembukanya. Thailand dan Singapura akan bertemu di pertandingan terakhir untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara grup A. Thailand ataupun Singapura yang menjadi juara grup A bukanlah pertanyaan yang harus dijawab saat ini. Justru, nasib Indonesia lah yang harus dikhawatirkan di pertandingan terakhir fase grup. Pada pertandingan melawan Kamboja, terlihat bagaimana Indonesia kehilangan fokus ketika menghadapi bola-bola mati. Terbukti, 2 gol Kamboja tercipta dari servis tendangan pojok dan tendangan bebas. Indonesia juga perlu waspada terhadap skema serangan balik ketika sedang menguasai bola. Timnas Indonesia kecolongan 1 gol saat melawan Laos akibat tingginya garis pertahanan dan lambatnya transisi ke formasi bertahan ketika menghadapi serangan balik. Perbedaan menonjol muncul saat Timnas Indonesia melawan Vietnam, di mana Indonesia dipaksa bermain bertahan dengan puasaan bola hanya 30%. Namun, pertahanan Indonesia tampil sangat gemilang dan solid, dengan membuat 25 sapuan dan berhasil membuat Vietnam hanya berhasil mencetak 1 shot on target. Safawi Rashid saat ini memimpin perebutan top skor dengan 4 gol bersama Terasil Dangda. Ini menjadikan ia sebagai pemain yang patut diwaspadai oleh lini belakang Indonesia. Seperti halnya Egy dan Witan Sulaiman, ia adalah pemain depan yang memiliki kecepatan dan positioning yang sangat baik. Kemampuan tersebut akan didukung oleh umpan-umpan akurat dari lini tengah yang dipimpin oleh Badrol Bakhtiar. Pertandingan melawan Vietnam menunjukkan lini pertahanan Indonesia yang banyak mengalami pengembangan.
Walau sempat diawali dengan banyak pelanggaran tidak perlu, Rizky Ridho cukup menjadi bintang dan patut disoroti karena mampu tampil dengan sapuan dan intercept penting dalam membendung serangan ke arah gawang Nadeo. Pertahanan Indonesia juga akan semakin kuat dengan kembalinya Elkan Bagot yang sudah bisa tampil di laga melawan Malaysia besok. Dari 2 pertandingan terakhir melawan Malaysia, Indonesia harus menelan 2 kekalahan beruntun di kualifikasi Piala Dunia. Meski demikian, dengan tren positif ditambah suntikan mental pasca melawan Vietnam, Indonesia diyakini bisa tampil lebih meyakinkan melawan Malaysia. Selain kembalinya Elkan Bagot yang akan menguatkan pertahanan timnas, kabar segar datang dari Egy Maulana Fikri, yang disebut oleh Sintayong diperkirakan dapat memperkuat lini serang Indonesia. Dengan tambahan amunisi dan konsistensi yang dijaga dari pertandingan sebelumnya, bukan hal sulit bagi Indonesia untuk dapat mengalahkan Malaysia dan menjadi juara grup B dan melaju ke semifinal.